Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Profesi Keguruan Universitas Jember yang diampu oleh Ibu Nindya Nurdiansari SPD MPD dengan anggota kelompok saya Bella Aisyah Fitri NIM 176, yang kedua ada Sofi Dwi Lestari NIM 172, yang ketiga ada Siti Farida NIM 159, yang keempat ada Hani Fajri Ramadhani NIM 203. Di sini kami akan membahas tentang memahami supervisi pendidikan di sekolah sebagai tugas profesional kepala sekolah dan pengawas sekolah. Materi yang pertama, saya akan membahas tentang supervisi. Menurut Purwanto tahun 2000, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yang kedua, menurut Manulang tahun 2005 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jadi, supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan kepala sekolah sebagai supervisor. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Ciri-cirinya, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekaman data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Prinsip konstruktif dan kreatif, setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan merupakan cara-cara yang menegangkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Sofi Dwi Lestari NIM 172 akan menjelaskan tentang teknik-teknik supervisi. Tujuan dari teknik supervisi adalah mempermudah supervisor dalam menjalankan kegiatan supervisi. Secara garis besar, teknik supervisi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teknik individu atau perseorangan, dan yang kedua adalah teknik kelompok. Yang dimaksud dengan teknik perseorangan adalah kegiatan supervisi yang dilakukan secara perseorangan atau sendiri atau individu. Teknik perseorangan ada 5 jenis. Yang pertama yaitu kunjungan kelas, yang kedua adalah observasi kelas, yang ketiga adalah pertemuan individual, yang keempat adalah kunjungan antar kelas, dan yang kelima adalah menilai diri sendiri. Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah. Tujuannya adalah membantu guru mengatasi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam kelas. Kunjungan kelas ada 3 jenis. Yang pertama adalah kunjungan tanpa pemberitahuan, yang kedua adalah kunjungan dengan pemberitahuan, dan yang ketiga adalah kunjungan kelas atas dasar undangan dari guru. Kunjungan tanpa pemberitahuan yaitu kunjungan kepala sekolah secara tiba-tiba di dalam kelas ketika guru sedang mengajar. Kunjungan dengan pemberitahuan terlebih dahulu yaitu kepala sekolah memberitahukan kepada guru-guru di sekolahnya bahwa dia akan berkunjung ke kelas tertentu untuk melakukan kegiatan supervisi.
Selanjutnya adalah kunjungan atas dasar undangan dari guru. Dalam hal ini, gurulah yang mengundang kepala sekolah untuk melakukan kegiatan supervisi di kelasnya. Ada 4 tahap dalam melaksanakan kunjungan kelas. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pengamatan, yang ketiga adalah tahap akhir kunjungan, dan yang keempat adalah tahap tindak lanjut. Pada tahap persiapan, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi saat kunjungan kelas. Pada tahap pengamatan, supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Pada tahap akhir kunjungan, supervisor mengadakan perjanjian dengan guru untuk mengevaluasi hasil observasi. Dan pada tahap tindak lanjut, supervisor menindaklanjuti hal-hal yang telah didapatkan selama menjalani kunjungan kelas. Kriteria-kriteria yang harus diperhatikan oleh supervisor dalam melaksanakan kunjungan kelas antara lain yaitu: yang pertama, memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua yaitu mengungkap aspek-aspek yang dapat memperbaiki kemampuan guru. Yang ketiga yaitu menggunakan instrumen observasi untuk mendapatkan data yang objektif. Yang keempat, terjadi interaksi antara pembina dan yang dibina. Yang kelima, pelaksanaan kunjungan kelas tidak mengganggu proses belajar mengajar. Yang terakhir adalah kunjungan kelas diikuti dengan program tindak lanjut. Teknik supervisi individual yang kedua adalah observasi kelas. Observasi kelas yaitu supervisor mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang objektif tentang aspek-aspek pembelajaran dan kesulitan-kesulitan guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Aspek-aspek yang diobservasi antara lain yaitu usaha-usaha dan aktivitas guru dalam proses pembelajaran, cara menggunakan media pengajaran, variasi metode, ketepatan penggunaan media dengan materi, ketepatan penggunaan metode dengan materi, dan reaksi mental para siswa dalam proses belajar mengajar. Pelaksanaan kegiatan observasi kelas kurang lebih sama seperti kunjungan kelas, yaitu pertama persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga penutup, keempat penilaian hasil observasi, dan kegiatan tindak lanjut. Tentunya supervisor sudah menyiapkan instrumen observasi, menguasai masalah dan tujuan observasi, dan kegiatan observasi tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Teknik individu yang ketiga adalah pertemuan individual. Pertemuan individual adalah suatu pertemuan atau percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dengan guru. Pertemuan individual bertujuan untuk 1. Memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan masalah atau kesulitan yang dihadapi. 2. Mengembangkan cara mengajar yang lebih baik. 3. Memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada guru. Dan yang terakhir adalah menghindari atau menghilangkan segala prasangka. Pertemuan individual ada 4 jenis, yaitu antara lain yang pertama adalah classroom conference, yang kedua adalah office conference, yang ketiga adalah causal conference, dan yang terakhir adalah observational visitation. Classroom conference adalah percakapan individual yang dilaksanakan di dalam kelas ketika para siswa sedang meninggalkan kelas atau waktu istirahat. Office conference adalah percakapan individual yang dilaksanakan di ruang kepala sekolah atau di ruang guru, di mana di ruangan tersebut sudah dilengkapi dengan alat-alat bantu untuk memberikan penjelasan kepada guru. Causal conference yaitu percakapan individual yang bersifat informal yang dilakukan secara kebetulan bertemu dengan guru. Yang terakhir adalah observational visitation, yaitu percakapan individual yang dilaksanakan setelah supervisor melakukan kunjungan kelas atau observasi kelas. Dalam pelaksanaan pertemuan individual, supervisor harus berusaha mengembangkan segi-segi positif guru, mendorong guru untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya, memberikan pengarahan kepada guru, dan melakukan kesepakatan terhadap hal-hal yang masih meragukan. Teknik individu yang keempat adalah kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas adalah guru yang berkunjung ke kelas yang lain di sekolah yang sama. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran. Cara melakukan kunjungan kelas adalah yang pertama harus direncanakan. Yang kedua, guru-guru yang akan dikunjungi harus diseleksi. Yang ketiga, tentukan guru yang akan mengunjungi. Yang keempat, sediakan segala fasilitas yang diperlukan. Yang kelima, supervisor mengikuti acara tersebut dengan pengamatan yang cermat. Yang keenam,
Melakukan tindak lanjut setelah kunjungan antar kelas. Yang terakhir yaitu mengadakan perjanjian untuk mengadakan kunjungan kelas berikutnya. Teknik perseorangan yang terakhir adalah menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri adalah penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Maka kejujuran diri sendiri sangat diperlukan. Cara-cara menilai diri sendiri. Yang pertama yaitu suatu daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada peserta didik untuk menilai pekerjaan atau suatu aktivitas. Biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka dengan tidak menyebutkan nama. Yang kedua, menganalisis tes terhadap unit kerja. Yang ketiga, mencatat aktivitas peserta didik dalam suatu catatan, baik mereka bekerja secara individu maupun kelompok. Teknik supervisi yang kedua yaitu teknik kelompok. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara berkelompok. Guru-guru yang memiliki masalah yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu. Kemudian mereka diberi layanan supervisi yang sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Yang kedua, mengadakan penataran atau in-service training. Menurut Guin tahun 1961, ada 13 teknik supervisi kelompok, yaitu pertama, kepanitiaan, kedua, kerja kelompok, ketiga, laboratorium dan kurikulum, keempat, membaca terpimpin, kelima, demonstrasi pembelajaran, keenam, dharma wisata, ketujuh, kuliah atau studi, kedelapan, diskusi panel, kesembilan, perpustakaan, kesepuluh, organisasi profesional, ke-11 buletin supervisi, ke-12 pertemuan guru, terakhir adalah lokakarya atau konferensi kelompok. Perkenalkan, nama saya Hanif Fajri Ramadhani, NIM 180 210 204 203. Memahami supervisi klinis sebagai teknik pembinaan yang bersifat kolegial. Supervisi kolegial yang menekankan pada proses interaksi antara guru satu dengan guru lainnya yang terbentuk dalam suatu kelompok atau tim. Supervisi kolegial digunakan berdasarkan pengembangan kerjasama profesional untuk memulihkan proses kolektif di mana para guru sedia bekerja sama untuk pengembangan profesional mereka sendiri. Dalam model ini, disarankan agar guru berkomunikasi satu sama lainnya saling mengawasi di dalam suatu manajemen. Pengembangan kerjasama profesional adalah suatu strategi non-evaluasi kepada para guru untuk membantu suatu sama lain sebagai rekan kerja sama profesional. Beberapa teknik yang termasuk dalam supervisi kolegial menurut Burhanuddin adalah musyawarah guru mata pelajaran, rapat dewan guru, penataran, dan kunjungan antar kelas. Yang pertama, musyawarah guru mata pelajaran. Musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP merupakan teknik supervisi yang bersifat kelompok yang berupaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, rapat dewan guru. Rapat dewan guru merupakan pertemuan antara semua guru dan kepala sekolah. Rapat dipimpin oleh kepala sekolah atau yang ditunjuk. Rapat dewan guru dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Pertemuan ini merupakan forum untuk membahas masalah yang menjadi perhatian seluruh atau sejumlah guru secara bersama-sama. Rapat dewan guru merupakan sarana komunikasi langsung antara kepala sekolah dan semua guru serta antar sesama guru. Karena itu, rapat dewan guru merupakan salah satu wahana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan profesional. Yang ketiga, penataran. Penataran merupakan salah satu teknik pembinaan yang sering digunakan. Oleh karena itu,
Kegiatan penataran perlu diikuti dengan usaha tindak lanjut untuk menerapkan hasil-hasil penataran. Usaha tindak lanjut ini dapat berupa kegiatan pembinaan langsung dengan memberikan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan guru di lapangan. Suatu penataran efektif sebaiknya keterlibatan penatar lebih berdasarkan dari penatar itu sendiri. Yang keempat, kunjungan antar kelas. Melalui kunjungan antar kelas, setiap guru akan memperoleh pengalaman baru tentang proses pembelajaran, pengelolaan kelas, dan metode pembelajaran. Kunjungan antar kelas akan lebih efektif jika disertai kesempatan berdialog tentang hal-hal yang menarik perhatian guru tamu dengan guru yang dikunjungi. Perkenalkan, nama saya Siti Farida, NIM 180210204 159. Di sini, saya akan menerangkan tentang memahami supervisi klinis sebagai teknik pembinaan yang bersifat demokratis. Supervisi bersifat demokratis, maksudnya adalah kepemimpinan yang bersifat demokratis. Tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya pada seorang pimpinan saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan atau didelegasikan kepada para anggota atau warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Konsep supervisi yang demokratis mengandung ide kooperatif dan bekerja sama antara para guru dan supervisor untuk memecahkan problema pengajaran. Prinsip demokratis menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Supervisi ini menekankan pada pertumbuhan guru-guru, partisipasi guru-guru dalam pembinaan pengajaran, dan pengembangan kemampuan mandiri pada guru-guru. Hal tersebut menjadikan supervisor atau kepala sekolah menjadi seorang penasehat, pembimbing, CO worker, dan pembantu guru. Konsep supervisi ini dirasa tepat di mana tidak ada lagi jurang pemisah antara supervisor dan guru-guru, pimpinan dan bawahan karena sederajat, bekerja sama sebagai CO workers dalam pemecahan problema pengajaran. Pelaksanaan supervisi demokratis di mana supervisi itu dilaksanakan dalam demokratis, bukan karena paksaan. Dan kepala sebagai partner atau rekan bagi guru-guru dengan kemampuan dan kewibawaannya untuk menologi mereka. Supervisi yang demokratis selalu menghargai kepribadian guru-guru, di mana guru sebagai individu memiliki kebebasan berpikir dan berinisiatif, mengembangkan kemampuannya, dan berpartisipasi dalam perbaikan pengajaran. Konsep supervisi yang demokratis itu dirasa tepat, di mana tidak ada lagi jurang struktural antara supervisor atau kepala sekolah dengan para guru. Jadi, dengan penerapan gaya kepemimpinan dan pelaksanaan supervisi pendidikan yang baik, kinerja guru dapat meningkat dengan baik dan berpengaruh dalam menciptakan suasana atau situasi belajar mengajar yang lebih kondusif dan menyenangkan, sehingga dapat diharapkan untuk melahirkan murid-murid yang mempunyai kualitas yang baik. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi supervisi demokratis merupakan pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru atau bawahannya secara demokratis. Maka, yang menjadi indikator pelaksanaan supervisi yang bersifat demokratis yaitu supervisi individual, supervisi secara kelompok, supervisi klinis, dan observasi kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PD masih bertekun. 2. Yang keempat ada Fajri Ramadhani dari PGSD Aceh. Yang keempat ada
Motor. Perkenalkan. Yang dimaksud supervisi kelompok lakukan kunjungan tanpa pemberitahuan adalah Memahami supervisi. Dari uraian tersebut,